Jadi kalau bulan Ramadan datang, bahkan mau datang lah, belum datang, dia anggap biasa-biasa aja, seperti bulan-bulan yang lain, rusak imannya. Jadi kadang para ulama salaf yang mutaqaddimin yang terdahulu rusak. Alhamdulillahilladzi ahillahu alaina syahr Ramadan bil yumni wal iman wassalamati wal islam wa tawfiqi lima tuhibbu wa tarda rabbi wa rabbuka Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma shalli wa sallim wa barik hadzal nabiyil karim Muhammad ibn Abdillah وعلى آله وأصحابه ومن تبعه ومن والاه ومن اتبعه إلى يوم القيامة. ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فيا أيها الحاضرون فيا أيها المؤمنون أوصيكم بنفسي وإياي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Alhamdulillah, para ikhwan dan akhwat, shaimin wa shaimat yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, di sore hari ini atas hidayah petunjuk, atas inayah pertolongan Allah semata kita dapat bertemu bermuajah di tempat yang mulia ini dalam rangka thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Di dalam kitab Mu'jamul Kabir, Imam At-Tabrani menukilkan sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berdukan hadisnya hasan sahih, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qada ila masjid, barang siapa yang pergi ke tempat beribadah atau tempat-tempat menuntut ilmu, la yuridu, dia tidak menginginkan illa yatlubul khaira, kecuali hanya mencari kebaikan, au ilma, atau dia menuntut ilmu, kana ajran hajin," kata Rasulullah, maka dia memperoleh seperti orang yang beribadah haji, kahajatuhu, dengan haji yang sempurna. Mudah-mudahan sore hari kita mendapatkan pahala seperti orang-orang yang berangkat haji ke Baitullah. Amin Allahumma amin. Ayo ikhwan rahmat shaimin wa shaimat rahimakumullah. Sore hari ini kita akan membahas sebuah hadis yang insyaallah kita mudah memahaminya, mudah menerjemahkannya, karena hadis ini sering kali dibacakan oleh orang-orang yang ketika akan memasuki kepada bulan Ramadan. Tapi kalau kita nanti rinci hadis ini akan menjadi bisa 4 sampai 8 lembar, teman-teman sekalian. Kita baca bersama-sama. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Atakum Ramadan, syahrun mubarak, faradallahu azza wa jalla alaikum siyamah, tuftahu fihi abwabus samaa, wa tughlaqu fihi abwabul jahim, wa tughallu fihi maradatus syayatin, lillahi fihi lailatun khairun min alfi syahr, man hurima khairaha faqad hurima. Dari Abu Hurairah. Kalau kita bicara sahabat Abu Hurairah, kita akan membicarakan sahabat yang paling sering dibahas ketika dalam sanad menjelaskan hadis dari Rasulullah SAW. Sejumlah 1999 hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, artinya 2000 kurang 1. Beliau asli dari suku Yaman.
Dalam kitab Al-Ulu wal Marjan, Syekh Fuad Abdul Baqi pernah menjelaskan dalam jilid nomor 76 hadisnya. Gitu. Di mana dia mengatakan atakum ahlul Yaman, akan datang kepada kalian penduduk negeri Yaman. Al-afad guru, kata Rasulullah, mereka adalah orang-orang yang sangat lunak, yang sangat kasih sayang hatinya. Gitu. Al-imanu yamaniyah wa fiqhu yamani, kata Rasulullah, keimanan yang benar, yang lurus itu ada di kota Yaman. Dan ilmu fikih syariat yang lurus pun ada di kota Yaman. Ternyata sebagian besar kaum muslimin, para sahabat pada masa Rasul, kebanyakan dari suku Yaman. Alhamdulillah banyak ikhwan kita yang sudah berangkat ke Yaman. Wadarullah. Nah, disitulah tempat iman Islam yang lurus dan benar sesuai dengan hadisnya. Nah, beliau adalah Abu Hurairah, saudara sepupu dari Tufail Amr ad-Dausi, seorang pembesar dari suku Daus yang ada di kota Yaman. Nah, Tufail bin Amr ad-Dausi memeluk agama Islamnya unik, Pak. Ketika beliau tahu kabar tentang datangnya seorang nabi akhir zaman yang namanya Muhammad, maka dia carilah keberadaan Rasulullah SAW, datang dia ke kota Mekah. Kebetulan Tufail ini bukan orang sembarangan, orang yang kalau datang ke kota Mekah itu dijamu, dimuliakan dan diagungkan karena kedudukannya sebagai kepala suku dan kedudukan sebagai saudagar kaya. Nah, disambutlah kedatangan dia di kota Mekah. Ditanya oleh pembesar Quraisy, "Wahai Tufail, kira-kira kedatangan kamu kali ini itu apa? Mau apa? Apakah sekedar berdagang atau bersilaturahim bersama dengan kami, atau ada tujuan lain?" Maka Tufail berkata, "Sesungguhnya aku ingin bertemu dengan orang yang namanya Muhammad." Kira-kira orang kafir Quraisy senang apa kesel? Ya. Jelas-jelas dia paling menghalangi seseorang untuk bertemu dengan. Tapi pembesar Quraisy nggak bisa menolak permintaan Tufail. Kenapa? Karena dia punya jasa atas perdagangan, punya jasa atas kebaikan, orang yang dimuliakan, dihormatin. Kalau dia tolak, kaumnya akan datang. Ini yang membuat orang-orang kafir Quraisy sulit menolak permohonan permintaan Tufail Amr ad-Dausi. Ditanya lagi oleh pembesar Quraisy, apakah tujuanmu hanya itu, ingin bertemu saja? Ya. Hanya ingin bertemu dengan Muhammad. Padahal dia sudah mempelajari betul keinginan dia untuk memeluk agama, cuma disimpan, disembunyikan oleh Tufail bin Amr ad-Dausi. Sampai orang kafir itu, kalau kau ingin bertemu dengan tujuan menjadi pengikutnya, kami nggak akan tunjukkan. Enggak. Saya hanya ingin bertemu dengan Muhammad. Ingin tahu orangnya seperti apa. Apakah seperti yang diucapkan oleh para pedagang yang datang ke kota Yaman tentang siapa Muhammad, bagaimana perilakunya, bagaimana ucapannya, bagaimana wajahnya. Hanya itu. Sudah, kalau kayak gitu kami tunjukkan. Nah, saat itu Rasulullah sedang sholat di pinggir Ka'bah dekat Masjid Ismail. Rasulullah sedang sholat. Tufail saking nggak mau dengar ucapan Nabi, karena kata orang-orang kafir Quraisy, engkau hati-hati dengan ucapan Muhammad, karena ucapan itu seperti sihir. Siapapun yang mendengar ucapan Muhammad pasti jadi pengikut. Itu kupingnya dimasukin kapas loh. Saking nggak pengen dengar suaranya Di antara banyak orang keliling Ka'bah itu, yang dagang, yang ngobrol, yang teriak-teriak, yang nyanyi-nyanyi, kan dia tawafnya seperti itu orang-orang. Nggak ada suara yang terdengar. Yang anehnya, Nabi baca sholat pelan, tapi masuk ke kupingnya Tufail bin Amr ad-Dausi. Ini bukan sahir, ini bukan mantra, dan ini bukan sihir. Ini pasti wahyu dari dideketin tuh Rasulullah lagi. Seperti Nabi makin kencengin suaranya karena tahu ada Tufail yang datang. Ketika Nabi sholat makin kenceng Rasulullah. Semakin dia tutup telinganya, semakin suara itu Ini yang dikatakan dalam surah Az-Zumar ayat 23. Afaman yashrah sadrahu lil Islam bahwa ala nurin min rabbih. Kalau Allah sudah menghendaki, tuh, ketika Allah buka dada seseorang, maka masuklah cahaya hidayah dari. Bayangkan, masuk itu padahal udah berupaya supaya telinga itu ditutup. Nah, ketika sudah masuk Islam, pulang ngabarinlah kepada Abu Hurairah. Abu Hurairah inilah yang datang kepada Rasulullah, bertemu dengan Nabi hanya 4 tahun. Jadi dalam Islam diajarkan oleh Abu Hurairah tidak ada senioritas.
Beliau hanya 4 tahun bertemu dengan Nabi, menghafal 1999 hadis. Selama 4 tahun bersama dengan Rasul. Dan beliau termasuk duyuful Islam, orang yatim yang tidak punya tempat tinggal di kota Madinah pada saat itu, dan beliau dalam kondisi tinggal di emperan masjid, maka disebut ahlus sufah. Disebut ahlus sufah. Beliau adalah orang yang ketika bertemu dengan Rasulullah SAW langsung menjadi pelayan. Pelayannya Rasul, mengkhidmatkan dirinya untuk melayani Rasulullah SAW. Suatu saat Aisyah Ummahatul Mukminin bertanya, "Wahai Abu Hurairah, bagaimana bisa engkau baru memeluk agama Islam dibandingkan dengan sahabat-sahabat yang lain dari Muhajirin dan Ansar, tetapi engkau lebih banyak menghafal hadis dibandingkan sahabat-sahabat yang lain?" Apa kata Abu Hurairah? "Tidaklah aku seperti sahabat yang lain. Aku tidak punya kesibukan apa-apa kecuali aku bersama-sama dengan Rasulullah. Aku tidak punya kebun, aku tidak berdagang, jadi aku hanya menuntut ilmu bersama dengan Rasulullah SAW." Itulah Abu Hurairah. Beliau berjasa dalam perkembangan Islam. Nah, ini yang dia sampaikan kepada kita hari ini. Apa itu? Qala Rasulullah SAW, sudah bersabda Rasulullah SAW. Kami kasih jarak sengaja. Atakum Ramadan, akan datang kepada kalian bulan Ramadan. Tapi sekarang kalimatnya telah datang kepada kalian bulan Ramadan. Kalau ada kalimat atakum, pertama, marhaba li anna bisyaratin, kita harus senang. Kenapa? Karena kalimat atakum ini membawa berita gembira. Apalagi yang dikatakan Nabi, datangnya itu bulan Ramadan. Menjadi hal yang berbahaya ketika orang datang bulan Ramadan, dia menganggap bulan itu bulan biasa, yang sama dengan bulan yang lain. Hati-hati, ada masalah dengan iman dia. Jadi kalau bulan Ramadan datang, bahkan mau datang lah, belum datang, dia anggap biasa-biasa aja, seperti bulan-bulan yang lain, rusak imannya. Jadi kadang para ulama salaf yang mutaqaddimin yang terdahulu. Kenapa Allah para sahabat saja 6 bulan sebelum bulan Ramadan sudah berdoa kepada Allah supaya disampaikan umurnya kepada bulan itu. Sahabat tak punya surga, kita nggak punya. Nganggap bulan Ramadan biasa aja, penyakit dalam hati kita. Coba kita hitung mundur. Kalau 6 bulan sebelum Ramadan bulan apa? Bulan apa? Acok aja. Depan itu. Ayo. 6 bulan sebelum Ramadan. Orang Islam di Indonesia ini ngerayain kok, ngebangga-banggain masuk panutan. Rabiul. Jadi dari bulan Rabiul Awal itu para sahabat sudah berdoa kepada Allah. Kita bicara jujur, kita doa nggak ketika Rabiul Awal supaya ke Ramadan? Enggak, ingat-ingatnya di bulan Rajab kan ada doanya kan? Padahal doanya itu mungkar hadisnya. Gitu. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa barikna Ramadan. Hadisnya mungkar. Gitu. Tapi masyhur di kalangan kita. Coba buka kitab dalam Bid'atul Hauliyah, bid'ah dalam 1 tahun. Saya Abdullah bin Abdul Aziz Tuwaijiri menjelaskan dengan footnote 2 lembar. Hadis itu kedudukannya mungkar. Bukan hanya doi, tetapi tapi ini sampai kepada kita. Bahkan beberapa Iwan masih menggunakan, para tatib malah menggunakan kalimat ini. Kalau sekiranya kita pahami. Kita lanjut. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, orang-orang yang beriman paham. Kalau para sahabat 6 bulan sebelumnya saja sudah berdoa untuk datang bulan Ramadan, maka dianggaplah bulan Ramadan itu sebagai duyuful azim, tamu yang agung. Kalau kita menganggap Ramadan tamu yang agung, persiapan kita berarti sudah luar biasa. Ya, mempelajari tentang bab-bab Ramadan, keutamaannya, bagaimana persiapannya, seperti apa yang harus dilakukan, targetnya apa yang harus kita dapat, sudah ada itu semua di kepala kita. Karena kalau kita sama aja dengan tahun lalu, berarti kita masih menganggap Ramadan itu sama seperti bulan yang lalu. Kalau tahun lalu hatamnya cuma 1 kali, tahun ini 1 kali, kata Nabi dia orang-orang yang rugi. Jadi harus lebih
Maka ada kaidah para ulama mengatakan jadikanlah Ramadan ini seperti Ramadan terakhir dari. Kenapa kita harus gembira? Kenapa menganggap sebagai tamu yang agung? Karena banyak saudara-saudara kita yang ketika akan memasuki bulan Ramadan, kalau kita lewat di pinggir jalan banyak bendera kuning, Mas. Mereka tidak bisa menikmati Ramadan seperti yang kita nikmati hari ini. Mereka dipanggil oleh ada yang sakit dalam pembaringan, tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, kita yang dikasih kesempatan oleh Allah hadir di bulan Ramadan, menganggap Ramadan biasa saja, ada penyakit dalam hati kita. Jadi kita harus punya target apa yang kita harapkan. Nah, kayak nanti kita bahas satu persatu. Ini luar biasa. Kemudian yang ketiga, kalimat atakum ini menandakan dalilun alal iman, menunjukkan adanya keimanan dalam diri seseorang. Jadi kegembiraan kita, kesenangan kita menyambut Ramadan dengan persiapan yang menganggap sebagai tamu yang agung, menandakan kalau itu ada iman di dalam diri kita. Ini yang jadi masalah kalau kita menganggap Ramadan seperti biasa saja, berarti tidak ada ini. Para sahabat, Rasulullah bahkan menyampaikan ketika menjelaskan kalimat-kalimat. Maka berkata Imam Rajab Al-Hambali dalam kitab Lataif Al-Ma'arif halaman 232. Qala ba'dul ulama as-salat, berkata sebagian para ulama salat, kanu yad'una Allah ashrin. Kami berdoa kepada Allah untuk kedatangan bulan Ramadan. Ayyubagiluhum syahrul Ramadan, agar kami disampaikan kepada bulan Ramadan. Summa yad'una Allah sittu ashhurin an taqabbalahu minhum. Dan kami berdoa kepada Allah untuk disampaikan dan diterima sampai kepada bulan Ramadan 6 bulan sebelumnya. Jadi Rabiul Awal para sahabat sudah berdoa. Itu tadi karena nggak ada yang tahu kematian. Itu hak milik Allah. Terkadang kita baru berpikir kalau umur kita bakal panjang, bakal sampai, belum tentu tanpa adanya doa. Para sahabat yang alim, ilmunya mereka punya, mereka juga orang yang bertemu dengan Nabi, masih minta kepada Allah dengan berdoa selama 6 bulan berturut-turut disampaikan kepada bulan Ramadan. Baru tahu. Baru tahu dah. Debatnya sama sih nih. Karena saya nggak pernah ini. Berkata Ibnu Rajab Al-Hambali dalam Lataif Al-Ma'arif halaman 118. Kenapa kita harus bergembira? Kenapa kita harus senang? Kenapa ini menunjukkan keimanan? Mengapa kita harus menganggap Ramadan sebagai tamu yang agung? Pertama, kaifa la yubasyirul mu'min bi fathi abwabis sama. Bagaimana mungkin tidak bergembira seorang beriman ketika Allah membukakan pintu-pintu langit? Berarti kalau Allah buka pintu langit, yang turun apa, Pak? Berkah. Kalau kita bicara berkah itu sesuatu yang tetap, yang langgeng, yang bertambah, kebaikan demi kebaikan terus menerus. Itu yang namanya berkah. Sekali, coba bayangkan. Siapa yang tidak senang? Jadi kalau ada orang yang tidak senang dengan Ramadan, rusak iman. Kenapa? Karena mengandung keberkahan. Disitulah dibukakan pintu-pintu langit. Kita menjelaskan kalimat yang terakhir. Kemudian dia berkata lagi, wa kaifa la yubasyirul muznibu bi ghulqu abwabun niran. Bagaimana mungkin tidak bergembira seorang yang memiliki dosa yang banyak ketika Allah tutup pintu-pintu neraka? Artinya apa? Disitulah Allah banyak membebaskan orang-orang dari api di bulan Ramadan, dan itu terjadi setiap malam. Gimana kita nggak gembira? Gimana nggak senang? Siapa sih nggak punya dosa? Ada manusia yang nggak punya dosa. Tadi menjelaskan kullu bani Adam khata'un wa khairu khata'ina atau mau sekelas syekh, mau sekelas ulama, mau sekelas kiai, ustadz, apalagi kita orang biasa, pasti pernah berbuat. Maka kalau dia nggak bergembira ketika Ramadan datang, saat itu Allah kunci pintu neraka, Allah bukakan pintu-pintu berkah dari langit, berarti ada kemungkinan kita termasuk orang yang diampunkan dosanya oleh Allah. Salah satu tujuan dari puasa kan itu, supaya ketika kita selesai dari Ramadan, dosa kita dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu tujuan lah. Padahal keutamaan Ramadan ada 20. Nanti kami tanya satu-satu. Kemudian yang ketiga, kaifa yubasyirul akil biwaqti yaghullu fi syayatin. Bagaimana tidak gembira orang yang punya akal ketika dia tahu setan-setan
yang dikunci, tapi yang berat-berat lah, yang berocah-berocah tetap main. Artinya apa? Kalau kita masih tergoda dengan perbuatan dosa dan maksiat, maka kita yang godain kita bukan senior-senior, tetapi setan-setan kroco. Berarti kualitas iman kita begitu sangat rendah. Bagaimana mungkin kita tidak gembira ketika bulan Ramadan Allah kunci, Allah rantai, Allah tutup setan untuk menggoda manusia. Nanti kami jelaskan dalam kaidah-kaidah hadis bawah. Min aini yasbuhu hadzal zaman wa zaman. Bagaimana mungkin tidak gembira karena tidak ada hari, tidak ada waktu yang sebaik daripada waktu bulan Ramadan. Boleh cari. Bahkan para sahabat boleh minta semua bulan itu bulan Ramadan. Karena karunia keutamaan yang begitu luar biasa, maka jatuhlah kepada kita dari atakum Ramadan tadi. Pertama kita harus senang, ya. Senang bukan berarti harus mempersiapkan munggah dengan motong ayam, bukan. Senang itu berarti kita dikasih kesempatan oleh Allah untuk meraih pahala sebanyak, punya kesempatan kepada Allah untuk dosa kita kesempatan untuk kita memperoleh malam Lailatul, kesempatan untuk kita mencari sebanyak-banyaknya bersedekah untuk menjaga diri kita dari api. Sehingga harus kita anggap Ramadan ini sebagai duyuful azim, tamu yang agung, tamu yang mulia. Maaf, kita kalau kedatangan Pak Lurah aja persiapannya luar, kadang sampai sholat dilupain, dimundurin gitu kan. Yang penting persiapannya begitu luar. Itu Pak Lurah yang nggak punya sorga. Ya. Kalau imam datang aja kita subhanallah ya. Gitu. Apalagi bulan logikanya seperti itu. Hadis kalimat yang kedua, syahrul mubarak, bulan yang penuh dengan. Kenapa dianggap sebagai bulan yang penuh berkah? Li'anna kasyiratun fadilatun minallah, karena begitu banyak keutamaannya dari Allah. Kami tanya satu saat, tadi kan kami bilang mau tanya. Fadilah Ramadan, keutamaan Ramadan. Bang, apa aja? Satu aja, nggak usah banyak-banyak. Silakan. Yang pahala dilipat gandakan. Oke, Rais. Penampunan. Penampunan, Mas Arif. Kalau nggak paham bang, kita terima Sama dong. Ayo. Orang meraih satu kode. Oke, Mali. Apa? Apa? Keutamaannya, bukan perintahnya, keutamaannya. Ada 20. Bahaya. Udah, nggak boleh sama. Nggak boleh sama. Satu kode udah. Jauh banget. Belum, orang ada 20. Ada 20 banyak. Light aja udah. Baru 3. Penampunan. Masih 17 tuh. Ya. Iya tadi pengampunan kan. Udah. Masih banyak yang lain. Ayo, orang 20 masih ada 17 berarti. Ini pintu neraka tutup. Ya. Lanjut, Pak. Ya. Pegang, ya. Bang. Masih banyak, baru 5, masih ada 15 lagi. Ayo. Pintu surga belum kan? Nah. Ya. Ayo, Mir. Doa mustajabah. Doanya mustajab. Jadi, pahala sunnah jadi wajib dilipat. udah diambil ini, yang lain. Lain. Setan-setan diem dulu. Iya, nggak apa-apa. Udah ya, udah. Ya udah, pintu surga dibuka. Iya belum tadi dia surga dibuka dia. Oh iya, oke. Pak Sanim, siap? Udah, bulan barokah tadi tuh. Salaman. Ya. Mahal. Minyak gorengnya mahal. Ayo, Pak.
Kalau nyerah angkat tangan. Kalau bisa tanya. Yang belakangan yang paling susah. Ayo man. Halo man. Susah. Jarang dibahas. Ditutupnya pintu jahanam. Udah. Ayo. Udah. Ayo. Apa lagi? Dihapuskan dosa dulu. Udah. Enak kan kalau paling kayak gini kan mikir jadinya kan. Ayo. Muslim. Ayo apa? Memuliakannya malam. Malam apa nih? Udah. Diturunkannya apa Al-Quran? Ayo, jangan. Udah. Apa itu lagi jawab ah. Ayo Mas Uji. Ayo Mas Dian. Belum masih banyak. Masih banyak 20. Enak aja ntar kami sampaikan semuanya. Biar betul ya. Tadi nujul Al-Quran Iya, yang itu mah udah kan ada yang belum. Masih 10 lagi malah yang belum. 10. Nah, Ini berdasarkan dalil kan? iya. Kalau enggak dosa saya. Ayo. Kalau nyerang ke tangan. Tangan di. Mali. Ayo. Lebih. Hah? Nah, Bulan sedekah. awat coba awat 5 aja. Apa? Sedekah terbaik. Tadi udah. Yang lain. Sahih. Lanjut. Cerdasan ahwat kayak ini. Apa? Iya tuh perisai junah. Subhanallah. Yang masih sore kayaknya ahwat. Yang ketiga. Suaminya bisa aja jawab yang masih. Suaminya ngikut. Apa yang ketiga? Suaminya tinggal ini saya yang masih Bulan kesabaran. Yang keempat. Oke, baik dicatat ya. Yang pertama dibukanya pintu surga, Futihat abwabul jannah atau Futihat abwabus sama. Yang kedua, wa ghuriqat abwabun nar atau abwabun niran, dikuncinya, ditutupnya pintu neraka. Wa subidatis sayatin, dibelenggunya, dirantainya setan. Bulan yang dimana pada setiap malamnya banyak orang dibebaskan dari api neraka. Wallahu wataqau minan nar wa dzalika kullu lailatin. Demi Allah, pada malam Ramadan itu, waalaikumsalam, banyak hamba-hamba Allah manusia yang Allah bebaskan dari api terjadi setiap malam. Hadisnya Tirmizi dan Ibnu Majah, sahih. Lanjut, udah yang berapa tuh? 4. Yang kelima, sebagai penghapus dosa di antara Ramadan kepada Ramadan yang lalu. Ya, ingat Ramadan adalah Ramadan, mukafiratu ma bainahuna matulil batil kabair, dengan syarat selama dia meninggalkan dosa-dosa besar. Lanjut. Kamu gitu kan? Amalan yang khusus untuk Allah dan Allah langsung yang akan membalasnya. Nah, kullu amal ibni Adam lahu ilas syia fa innahu li wa ana ajzi bihi. Hadis qudsi riwayat Muslim. Muttafaqun alaihi. Yang ke 7, asyamu junnah ka junnatin ahadikum minal kitab. Puasa ini sebagai sebagai benteng sebagaimana kalian ketika berperang di jalan Allah. Yang ke 8, bau mulutnya orang berpuasa lebih wangi daripada wangi surga. Tapi jangan nguap ya, jangan dikirim ke ikhwannya, pingsan bisa ya. Walladzi nafsi biyadihi, demi jiwa Muhammad yang ada dalam genggamannya, la khalqu fami sha'imin asyabu indallahi yaumal qiyamati min rihil misk. Wanginya mulut orang yang berpuasa lebih wangi pada hari kiamat di sisi Allah daripada wanginya wangi surga. Hadisnya muttafaqun alaihi. Yang keberapa sekarang? Orang yang berpuasa mendapatkan 2 kegembiraan, disebut farhatani. Ya. Yang pertama, iza aftara fariha bi fitri. Ketika berbuka puasa dia gembira dengan buka puasa. Ada yang buka puasa nangis. Ada anak kecil rebutan. Jadi kalau masih ada buka puasa nangis sedih, berarti orang seperti anak dan rebutan buka puasa ya.
Yang kedua dia bergembira idza laqiya rabbahu fariha bisawmihi. Ketika bertemu dengan Allah di hari kiamat nanti dia akan bergembira dengan puasanya. Muttafaqun alaih. Yang keberapa? Ada pintu khusus di dalam surga namanya babul Rayyan. Inna fil jannati baban yuqalu lahu Rayyan. Di dalam surga itu ada pintu khusus yang disebut dengan Rayyan. La yadkhulu minhu illa sha'imun. Tidak akan masuk ke dalam pintu itu kecuali orang-orang yang berpuasa. Al-Bukhari dan Muslim sahih. Kemudian kita lanjut yang keberapa? Yang 11. Wajahnya akan dijauhkan oleh Allah dari api neraka sejauh 70 perjalanan. Jalan kaki 70 tahun diukur, sejauh itulah muka kita akan dijauhkan dari api neraka. Man shoma yauman fi sabilillah, siapa yang berpuasa satu hari di jalan Allah, ba'adallahu wajhahu 'anil nari 70 kharifan. Maka dia akan dijauhkan antara wajahnya dengan api neraka sejauh 70 tahun perjalanan. Yang kedua, akan Allah jauhkan antara dia dengan api neraka seperti jauhnya parit itu sejauh antara langit dan bumi. Man shoma yauman fi sabilillah ja'alallahu bainahu wa bainan nar khundaqan kama bainas samai wal ard. Siapa yang berpuasa satu hari di jalan Allah, maka antara dirinya dengan api neraka akan Allah adakan parit kuat sejauh antara langit dan bumi. Hadisnya Tabrani sahih. Kita lanjut. Kemudian memberikan syafaat Al-Quran wasyiyam yasfa'ani lil abdi yaumal qiyamah. Al-Quran dan puasa akan memberikan syafaat penolong bagi seorang hamba pada hari. Yaqul syiyam, berkata puasa, ay rabbi mana'tuhu ta'am. Ya Rabb, dia sudah menahan lapar dan hausnya untuk berpuasa. Innaha fasafi'ni bi, maka puasa memberikan syafaat kepada Imam Ahmad dan Hakim, hadisnya hasan. Ada malam Lailatul Qadar, ayat ada suratnya malah Al-Qadar 1 sampai 5. Kemudian disebut malam nuzul kepada apa? Bulan nuzulul Quran, bulan turunan Al-Quran. Sudah berapa? 15. Lanjut. Umrah di bulan Ramadan sama persis seperti umrah seperti haji bersama dengan Rasulullah SAW. Kenapa orang banyak bela-belain umrah pada bulan Ramadan? Ini hadisnya Bukhari dan sahih hadisnya dalam Fathul Bari kita jelaskan. Fa inna umrata fi Ramadan taqdi hajjahu ma'i. Siapa yang umrah di bulan Ramadan, maka pahalanya seperti haji bersama denganku, kata Rasulullah SAW. Yang terakhir, seperti bayi yang baru dilahirkan dari rahim ibunya. Faman shamahu wa qamahu imanan wa ihtisaban kharaja min dzunubi kayaumi waladatu ummuh. Siapa yang berpuasa penuh dengan keimanan dan perhitungan, dia akan keluar dari Ramadan sebagaimana dia keluar dari rahim ibunya, yaitu seperti bayi yang tanpa dosa. Satu lagi yang terakhir, masih ada ternyata. Ada berapa udah? 17. Berarti ini yang ke-18. Amalan yang tidak ada tandingannya adalah puasa. Ketika sahabat bertanya, murni bi amri akhudhu anka, ya Rasulullah, perintahkan kepadaku satu amalan yang engkau perintahkan kepadaku dan akan aku amalkan. Qal, maka Nabi berkata, alaika bisawm, hendaklah engkau melaksanakan puasa, fa innahu la misla lahu, karena tidak ada yang menandingi puasa. Karena keutamaannya begitu luar biasa. Jadi wajar kalau bulan Ramadan disebut Syahrul Mubarak. Ini secara dalil, kami secara dunia THR ada, ya kan? Orang yang jualan cola, gorengan di mana-mana ada. Aku aja itu. Masjid yang tadinya sepi kayak kuburan, rame, ya kan? Orang semua keluar. Itu berkahnya secara dunia. Tetapi secara syariat, secara akidah kita, secara iman, itulah 18 tadi keutamaan daripada bulan Ramadan. Jadi tolong dipahami. Jadi selama ini mungkin kita menganggap Ramadan hanya bulan yang biasa, karena kita nggak paham tentang keutamaan roh. Ketika kita tahu, kita paham keutamaannya begitu luar biasa, nggak mungkin kita menyia-nyiakan. Nggak mungkin kita menganggap Ramadan sama persis seperti bulan-bulan yang
Kita bicara jujur, karena di antara 12 bulan yang paling kita inginkan bertemu dan kita rindukan adalah bulan Ramadan. Kalau secara dunia udah otomatis kita pengen kalau bisa semua bulan Ramadan. Tapi secara akidah kita, keimanan kita, ini bulan yang kita nantikan. Jadi jangan sampai ketika Ramadan berlalu kita masuk hadis Nabi ntar. Rabbi ma'an fi rajulin kan gitu. Celaka seorang laki-laki, kan? Idza dakhala syahrul Ramadan, ketika masuk bulan Ramadan, cuman salakho. Kemudian Ramadan berlalu, malah menyukfarulah, tapi dosa dia belum diampuni. Alhamdulillah, semua tidak mengajak. Nanti kami jelaskan dalam hadis terakhir. Kita lanjut. Kalimat yang ketiga, faradallahu azza wa jalla alaikum siyam. Nah, maka Allah azza wa jalla telah mewajibkan puasa pada bulan Ramadan. Lah kita paham ayatnya tadi dibacakan oleh Qari. La'alla apa? Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum. Kalau masih ada yang belum hafal kebangetan. Ya. Tujuan puasa dari ayat ini cuma 3, Pak. Enggak ada yang lain. 183 la'allakum tattaqun, 185 la'allakum tashkurun, 186 la'allahum yarshudun. Itu tujuan puasa, enggak ada yang lain. Jadikan kita orang bertakwa, jadikan kita orang yang pandai bersyukur, dan jadikan kita orang yang mendapatkan hidayah. Tapi perhatikan, kalimat yang Allah gunakan bukan kalimat asa, tapi la'alla. Dalam ilmu nahwu shorof, kalimat la'alla ini kalimat yang sulit akan terjadi. Ya, makanya banyak hadis mengatakan man qama ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min. Artinya supaya menjadi la'allakum tattaqun, la'allahum tashkurun, la'allahum yarsudun, ada imanan wa ihtisaban. Tanpa itu nih berbeda dengan kalimat asa. Artinya sama, supaya kamu atau semoga saja. Ini contoh salat malam. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan asa ayyab'asaka rabbuka maqaman. Kalau kita kerjakan 2 rakaat 1 witir setiap malam, Allah pasti muliakan kita. Coba silakan. Artinya kalau kita kerjakan mudah tapi kalau la'ala, ini Imam Muslimin sudah menjelaskan kalimat la'ala sulit. Kalau tanpa keimanan dan makanya ada hadis mengatakan rubba min shaim. Berapa banyak orang berpuasa, laisa lahu min syami, dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya, illa ju wal atos, kecuali dari lapar dan karena dalam Al-Quran tujuan puasa cuma 3. La'allakum tattaqun, la'allakum tashkurun, la'allahum yarshudun. Kalau ini nggak ada kebentuk dalam diri kita, 1 bulan charger sama Allah untuk 11 bulan ke depan, jaga hidayah kita. Karena kalau sudah hidayah bilang, innaka la tahdi man ahbabta, walakin Allah yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Al-Qasas 66. Hak mutlak milik Allah ketika kita dikasih hidayah, jaga chargernya sekarang 1 bulan 2 bulan. Ya. Jadi tujuannya ada 3, dan kami jelaskan ya. Nah, karena sebelumnya ketika Rasul belum datang ke kota Madinah, ketika masih di kota Makkah, Rasul masih mewajibkan puasa Asyura buat kaum muslimin sebelum Ramadan datang. Aisyah menjelaskan dahulu ketika Rasulullah SAW belum datang ke kota Madinah, kaum muslim itu wajibnya puasa Asyura tanggal berapa? 10 Muharram, namanya Asyura, hari di mana dibebaskannya Nabi Musa dari kejaran Fir'aun. Gitu. Nah, ketika Nabi ke Madinah, awal-awalnya pun masih mewajibkan puasa Asyura sampai datanglah turun ayat ini, perintah wajib puasa Ramadan, maka Asyura jadi sunnah. Yang ingin puasa silakan, yang tidak berpuasa pun tidak mengapa. Maka kewajiban kita hanya 1 dalam 1 tahun, yakni puasa Ramadan. Ini penjelasannya. Makanya dari kalimatnya faradallahu azza wa jalla alaikumus siyam. Yang keempat, tuftahu bihi abwabus sama. Pada bulan Ramadan Allah bukakan di dalamnya pintu-pintu langit. Bedakan pintu langit dengan pintu surga. Pintu surga ada 8, Pak. Ya, nanti kami jelaskan. Kalau pintu langit tidak terhitung jumlahnya. Ini bedanya.
Dalam surah Al-Hijr ayat 14, walau fatahna alaihim baban minas sama fadhallu fihi ya'rujun. Allah sudah menjelaskan, seandainya saja Allah bukakan ke pintu-pintu langit dan mereka naik ke atasnya, pasti mereka akan tak. Jadi beda antara pintu langit dengan pintu surga. Kalau pintu langit turunlah berkah, hujan, ya. Bagaimana Allah turunkan cahaya matahari segala macam, itu angin yang sejuk, itu namanya berkah dari langit. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw fatahna alaihim barakatin minas sama wal ardh walakin kadzabu fa'akhadnahum bima kanu surat apa? Surat apa? Surat lupa. Baru tambahan tuh dalam Al-Quran ada surat lupa. Al-A'raj 96. Ya, sudah tahu? Syaratnya iman dan bertakwa. Nah, kayak perintah dari Ramadan tadi, bulan Ramadan itu tujuannya untuk menjadi bertakwa. Kalau kita bertakwa, Allah bukakan itu pintu-pintu langit. Jadi Allah bukakan di sini untuk taufi abu-abu sama ini khusus untuk orang bertakwa. Dia orang bertakwa pasti puasa. Yang orang nggak bertakwa nggak mungkin dia puasa. Jadi ini khusus untuk kita. Sehingga dikatakan dalam salah satu hadis Nabi, ma minkum min ahadin yatawadda wa yablughu aw yasbahu al-wudu thumma yaqul asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu ila futihat lahu abwabul jannah samaniyatu yadkhuluna min ayyuha sa'ah. Nah, coba dari Nabi, siapa yang berwudu sudah menyempurnakan wudunya, kemudian setelah itu membaca doa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu, dibukakan baginya 8 pintu surga. Pintu surga ada 8. Pertama apa saja, Pak? Kuroyan tadi disebutin Ayo, apa aja? Bagus sedekah. Apa? Itu nama surga kan? Ini pintu. Pintu ya. Orang pintu. Beda kan pintu sama tempat tinggalnya. Pertama bagus sholat. Ya, pintu khusus yang dimasuki oleh orang-orang sholat. Babul jihad. Pintu yang khusus saya dimasuki oleh orang-orang berjihad. Makanya kenapa saya kasih longgar-longgar itu dia nulis lah ya. Yang ketiga, bagus sedekah. Khusus dimasuki oleh orang-orang yang sering bersedekah. Babur rayyan, dan buat orang-orang yang rajin puasa. Babut taubat, untuk khusus orang bertaubat. Makanya nggak sembarangan, ada surat namanya At-Taubah. Berapa jumlah surat At-Taubah? Boleh pusing lagi kepala kita. Berapa, Pak? Bu? Berapa, Bu? Berapa ayat? Nggak usah lihat Quran. Ya lulus ini ujian. 120 sam. Baca Quran mulu dah. Udah nggak ada Quran. Nggak ada Quran. Ya. Berapa tadi yang berapa? Yang keenam, babul kaziminal ghaid. Apa itu kaziminal ghaid? Orang yang bisa menahan amarah. Berarti orang-orang yang sabar. Ada pintunya khusus. Kemudian ada babur ridho. Yang ketujuh babur ridho. Yang kedelapan babur yamin. Pintu orang-orang golongan kanan. Itulah kedelapan pintu bukan nama surga. Tadi dikatakan lihat pintu surga. Paham ya? Masuk yang kalimat kelima. Babul yamin ke-8. Bukan mie yamin ya. Babul yamin. Biasa kalau puasa jadi bingung. Ingatkan mie yamin. Yang kelima kalimatnya perhatikan. Wa tughlaqu fihi abwabul jahim. Pada bulan Ramadan Allah tutup, Allah kunci rapat-rapat pintu-pintu neraka jahanam. Tolong perhatikan surat Al-Hijr dibuka 43-44. Al-Hijr surat keberapa? Surat keberapa? Al-Hijr surat ke-14. Surat ke-15. Surat ke-15. Surat ke-15 ayat 43-44.
wa inna jahannama lamaw'iduhum ajma'in laha sab'atu abwabin likulli babin minhum juz'un maqsum. Dijelaskan dalam ayat itu, pintu neraka itu ada berapa? Ada 7. Ya. Jadi neraka itu ada berapa? 7. Yang pertama, sebutkan neraka ada apa aja? Pintunya. Namanya? Jahanam. Ini sekarang nggak ada pintunya. Hah? Kalau neraka ada pintunya. Nggak ada pintunya, iya. Neraka wair. Sakor. Jahim. Udah jahim. Udah. Hutoma. Apa lagi? Ayo sebutkan. Sakor udah. Naim itu kamu. Sair. Ada tukang sapu SD namanya Bang Sair, dia berarti Hawiyah. Oke. Hutoma Hawiyah. Jadi ada 7 ya. Kita hitung yang pertama ada neraka jahannam. Inna jahannama kanat mirsada lit-taghina ma'ab. Yang kedua, nakalado kalla innaha lado nazza'atan lis-sawa. Yang ketiga, utama wama adraka mal narullahil muqadah. Yang keempat, yang disebut neraka sa'ir, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ir. Yang ke Sakor, ma salakakum fi qalu lam nakum minal musallin. Khusus yang enggak pernah salat masuk ke dalam neraka Sakor. Yang keberapa sekarang? Yang keenam. Walladzina sa'u fi ayatina mu'azzizina ulaika ashabul jahim. Neraka jahim. Yang ke-7, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim alladzina hum yura'un wa yamna'una al-ma'. Neraka wahid. Ya. Kemudian ada neraka hawiyah. Wa amma man khaffat mawazin wa ummuhu wa ma adraka ma narun. Dan maka gimana nggak mungkin kita nggak senang, kita nggak gembira ketika ke-8 itu ditutup oleh ya. Gimana nggak senang gitu? Hanya orang-orang bodoh, hanya orang-orang yang tidak punya iman. Ketika bulan Ramadan masuk, dia menganggap bulan Ramadan seperti bulan dia. Kita lanjut kalimat yang ke-6. Wa tughalu fihi maradatus syayatin. Pada bulan Ramadan Allah rantai, Allah kunci para. Qala Ibnu Hajar fi Fathul Bari, berkata Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari juz 4 halaman 114. Mislu sijjinu fi sijni. Di rantainya itu, di belenggunya itu, diikatnya itu sebagaimana tahanan dalam penjara. Jadi nggak bisa bebas. Namanya orang di penjara, ditahan gimana aja, diawasi, ke kamar mandi, dianterin, makan, dijatah, mau ngapain aja ada CCTV. Itu setan ketika bulan Ramadan. Yang biasanya Allah bebaskan, nah gitu. Karena dia sudah berjanji sama Allah sejak diusir dari surga. Oke, saya terima. Masuk neraka, oke, saya terima. Tapi berikan saya kesempatan untuk menggoda anak cucu Adam min baini yadayhi wa min khalfi wa an yamini wa an shimali. Dari depan, dari belakang, kanan, kiri, gitu. Supaya menemani aku masuk ke dalam neraka. Dalam surah Fatir ayat 6, inna syaitana lakum aduun fattakhiduhu aduwa. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu, maka jadikanlah dia innahu hizbahu liyakunu min ashabis sair. Karena sesungguhnya syaitan itu cuma ngajak kita untuk menemani dia masuk ke dalam neraka yang menyala-nyala. Jadi kalau ada orang diajak setan demen, mau senang nggak itu? Seperti kemarin pejabat kita senang main sama setan di MotoGP ya, gitu. Adanya perang. Nabi sudah bilang, man ata ila kahinan, siapa yang datang ke dukun, ke paranormal, ke orang pintar, fasaddaqa bima yaqul, kemudian dia membenarkan ucapannya, percaya,
gitu. Faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Maka dia sudah kafir, sudah mengingkari Al-Qur'an yang Allah turunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita ngomong hujan panas, wah ada orang mati nih, musyrik sudah, ya. Yang sebarang, ya. Jadi kalau udah urusan akidah, urusan kemusyrikan, hati-hati kita, karena akan membatalkan keimanan kita. Bahkan sholat kita selama 40 hari akan ditolak oleh Allah. Na'udzubillah, min dzalik. Yang pertama. Yang kedua, qala Imam Nawawi, berkata Imam Nawawi Sahih Muslim, dalam Sahih Muslim, minas sahih fi'al khairat, yang disebut setan itu dibelenggu, dirantai, kita dimudahkan oleh Allah untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Gampang nggak kita sholat bulan Ramadan? Gampang nggak kita bersedekah bulan Ramadan? Gampang. Coba bulan-bulan biasa, boro-boro ya, sholat semaunya, kadang jamaah, kadang enggak, kadang tahajud, kadang enggak kan gitu, kadang duha, kadang enggak, sedekah juga kalau lagi ada kan gitu. Tapi kalau bulan Ramadan, giro kita naik, sehingga sholat kita dimudahkan oleh Allah untuk apa? Untuk beramal-amalan kebaikan. Ini yang betul. Kedua, Imam Nawawi menjelaskan, ai fastabiqul khairat, atau orang dimudahkan untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Nabi saja kalau bulan Ramadan kebaikannya seperti angin berhembus kencang. Coba ya kan. Baca Qur'annya disimak oleh Jibril sehari hafal. Kita Rasulullah SAW. Nah, kalau kita sebulan sekali, Ramadan harus lebih dari sebulan sekali. Karena saat itulah digunakan sebagai kemudahan untuk mencari kebaikan, dan disitulah kita berlomba-lomba fastabiqul khairat. Yang ketiga, kata Imam An-Nawawi, sahla an tutrakus syai'ah, mudah untuk kita meninggalkan perbuatan dosa. Ya, mudah untuk meninggalkan perbuatan dosa, kecuali orang yang 24 jam megang handphone aja susah ninggalin dosa. Ya. Kenapa? Karena di handphone itulah gudangnya saya. Ya, siapa yang nggak punya handphone mantap lah? Hampir semua orang punya handphone, pakai internet kan gitu. Berita apa aja masuk. Hati-hati pas dibuka, itu bisa jadi dosa, bisa jadi manfaat buat kita, tergantung sesuai dengan kita. Kemudian yang ketiga, li'anna masduru khati'atu wal fujur yujadu isnain. Karena sesungguhnya seseorang bisa berbuat dosa dan maksiat disebabkan karena dua hal. Ya. Jadi selama kita hidup di dunia ini, perbuatan kita melakukan dosa dan maksiat baik kepada Allah dan kepada sama manusia karena dua hal. Yang pertama, karena syaitan laknatullah alaihi, karena perbuatan dari andilnya setan. Siapa yang dalam dirinya nggak ada setan? Kuatat jebol. Inna setan yajri kanibni Adam kama dridam. Semuanya setan mengalir dalam diri tubuh anak cucu Adam sebagaimana mengalir darah. Gimana tubuh kita nggak ada darah? Itu ada setan. Jadi itulah godaan setan, dari depan nggak bisa, dari belakang nggak bisa, kanan nggak bisa, kiri nggak bisa, dari istri kita masih nggak bisa, dari anak kita nggak bisa, dari kerjaan kita. Terus setan itu sifat yang perlu kita tiru cuma satu, tidak pernah putus asa. Kalau kita banyak putus asa, itu bedanya kita dengan setan. Yang kedua adalah syahwat atau nafsu yang ada dalam diri. Allah sudah mengatakan dalam surah Asy-Syams, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man. Jadi setiap manusia akan diciptakan oleh Allah, ditiupkan ruh ke dalamnya, sudah Allah bekalin yang namanya fujur dan taqwa, keburukan dan kebaikan, dan ini akan terus saling mengalahkan, akan saling memerangi sampai kita dipanggil oleh Allah, sampai kita dipanggil oleh Allah. Makanya kalimatnya wala tamutunna illa wa antum. Kami kisahkan kisahnya tadi. Minggu kemarin sebelum masuk puasa, kami punya murid 88 tahun sehat Pak. Makanya kalau kajian dia nggak pernah tidur. Nah, ketika beliau sholat zuhur di rakaat pertama, ketika rukuk beliau duduk, ketika sujud pertama beliau meninggal oleh Allah Subhanahu Wa Taala, langsung meninggal. Makanya kata Nabi, seseorang akan dimatikan sesuai dengan apa yang dia kerjakan selama hidupnya di dunia. Pertama. Yang kedua, ketika Allah sudah menghabiskan, menghentikan rezeki pada seseorang, maka kematian akan datang kepadanya. Jadi kematian tidak akan datang kepada kita sebelum rezeki yang Allah berikan habis untuk kita. Ya, terima. Ini kisah nyata. Jadi ketika beliau sedang sujud, persis di Sabtu kedua itu, kemudian masih ada CCTV-nya, meninggal dalam keadaan
sujud beribadah kepada Allah. Ini adalah kematian yang diirikan oleh semua manusia. Kalau boleh minta, kita pengen minta mati dalam keadaan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah pasti husnul khatimah. Kita lanjut. Kalimat yang ketujuh, kita mau selesai. Lillahi fi lailatul khairum min alfis syahr. Demi Allah, kata Nabi, di malam Ramadan itu ada suatu malam yang nilainya lebih baik daripada 1000 bulan, yang disebut malam Lailatul. Ketika menjelaskan alfis syahr, 1000 bulan, ai kama salasata wa samanuna aman. Uqbudullah ta'ala. Seperti kita selama 83 tahun beribadah kepada satu aja malam itu kita datang. Berarti kita selama 83 tahun terus menerus beribadah kepada yang belum tentu umur kita sampai 83. Nabi kan sudah bilang umur umatku itu cuma 60 sampai 70 tahun. Sedikit dari mereka yang lebih. Kalau sudah ada cahaya surga, ya sudah ada ubah, sudah mulai gigi tanggal-tanggal, sudah mulai kulit keriput, berarti malaikat Israel sudah nemenin tuh kemana aja pergi ngikutin dia. Ya, itu tinggal tunggu kata Allah, cabut, ulurkan, diulur. Itu. Karena sekali kita tarik nafas, itu dalam bahasa kitab maut, Imam Al-Qayyim Az-Zawjiyah menjelaskan 70 kali malaikat bolak-balik. Allah cabut, ulur. Allah cabut, ulur. Sekali kita tarik nafas, aja. Karena kalau kita nggak pernah ingat kematian, nah, ini uniknya Pak. Jadi kami ceritakan murid kami meninggal itu. Setelah kita membahas surat Qaf ayat 15, wajahat sakratul mauti bil haqq. Ketika datang kematian itu dengan sebenar-benarnya. Zalika ma kunta minhu tahid. Itulah yang dahulu di dunia kematian selalu kalian hindari. Dia langsung berikan kapan dari mana? Dia berikan kapan? Dia bilang, Ustaz, saya sudah berikan kapan? Saya taruh di kamar saya. Apakah nanti saya duluan yang meninggal atau mertua saya yang meninggal? Jadi dia sudah siap menjemput kematian. Ini sebaik-baik manusia. Jadi kata Agim Abdul Dinasiar Agim, sebaik-baik manusia itu adalah yang menjemput kematian, bukan dijemput kematian. Kalau kita mau menjemput teman kita mau berangkat taklim, kita udah rapi belum? Oh, udah, pakai baju koko, peci, minyak wangi, helm siap, motor sudah siap, berangkat ke rumah teman kita yang dijemput sudah siap belum? Bisa jadi baru mandi, belum berpakaian, lagi nonton TV, lagi nyiapin motornya, nah itu. Nah, jadi kalau kita mau berpikir yang cerdas, kata Rasulullah, al-kais mandana nafsahu wa alima lima ba'dal maut. Orang yang cerdas itu orang yang menahan hawa nafsunya dan berbekal untuk sesudah kematian. Wal azizu, dan orang yang bodoh, man atba hawahu wa tamanna 'ala Allah. Siapa yang dia terus ikutin hawa nafsunya dan berangan-angan dengan Allah. Allah Maha Pengampun. Tadi kalau masuk neraka bisa ke surga asal sholat. Orang yang baik berangan-angan, bodoh dia kepada kita lanjut. Maka Nabi memerintahkan kepada kita, faltamisuha fi asril ghawabir. Maka carilah oleh kalian malam Lailatul Qadar itu di 10 malam terakhir. Inilah uniknya di orang kita kayak di Indonesia. Kalau para sahabat di 10 terakhir Ramadan banyak nangis karena khawatir gak akan bertemu lagi dengan Ramadan yang akan khawatir amalnya gak diterima oleh Allah ketika di penghujung Ramadan. Kalau kita kan beda kan, gitu, yang penuh pasar, mall, dapur. Dalam hadis doi 10 terakhir kan dibebaskan dari api neraka. Ibu-ibu nyamperin api, dia bikin kue kan gitu, buat nyambut lebaran segala macam disiapin. Seolah-olah mereka bakal hidup sampai tahun yang akan datang. Belum lagi mau pulang kampung, motor diservis, mobil diservis, ya kan disiapin dengan begitu luar biasa. Dia lupa dengan 10 hari terakhir. Disitulah sebenarnya inti daripada pulang. Ini yang jangan kita pahamin. Kalau 10 hari awal, 20 hari awal masjid ramai, ibadah semangat segala macam, wajar. Karena nggak ada apa-apa di 20 hari itu. Nggak ada yang istimewa. Yang lebih istimewa itu di malam 21, 23, 25, 27, 29. Makanya Nabi kita suruh cari yang namanya Lailatul. Kok malah pada santai. Nabi kalau sudah 10 terakhir dikencangkan sarungnya, masuk ke masjid, bikin tenda, ajak istrinya, iktikaflah beliau di dalam masjid. Kita iktikafnya di kamar sama istrinya.
Ya. Karena kita bicara jujur, dari 1 bulan, 30 hari, 29 hari bulan Ramadan, intinya cuma di 10 yang terakhir. Karena di situ ada malam yang nilainya lebih baik dari 1000 bulan, yang disebut dengan malam Lailatul Qadar. Maka kalau siapa yang menyanyiakan 10 malam terakhir ini, kita bicara jujur lah. Selama kita puasa sudah berapa tahun ini, berapa banyak kita etika di bulan Ramadan? Ya. Kadang juga kita ngakal-ngakalin. Kata Nabi malam ganjil, yuk malam 21 kita nongkrong. Siap ketika malam 23, malam-malam lainnya kita bablas aja. Padahal kita nggak tahu perhitungan Allah. Jadi kita ganjil bisa di hadapan Allah benar. Di hadapan Allah di hadapan kita genap bisa jadi di hadapan Allah. Makanya Nabi memerintahkan 10 terakhir di bulan Ramadan. Kita diganjil ya Ustaz ya. Nah, ini yang penting. Inilah hakikat daripada Allah turunkan kewajiban puasa di bulan adanya malam Lailatul Qadar di 10 malam terakhir. Sehingga disebutkan tanda-tanda yang disebut dengan tanda-tanda malam Lailatul Qadar. Yang pertama, inna asarul ma'u watini ala jahbatihi wa anbi. Nabi setelah sholat di malam 23 dalam hadis jelaskan beliau itu dia ada sahabat ada bekas air di jidatnya, juga di hidungnya ada bekas tanah. Karena zaman Nabi masjidnya itu belum ada keramik, belum ada tehel, ya belum ada granit, masih pasti. Jadi ketika Nabi sujud masih ada air bekas basahnya, kemudian ada tanah. Itulah ciri malam Lailatul, berarti malam harinya turun. Ya, malam harinya turun. Nggak mungkin Allah turunkan karena malam yang penuh dengan salah satu keberkahan adalah ketika turunnya. Doanya pun kita tahu Allahumma sayyidan. Sehingga menjadi ciri khas ketika Lailatul Qadar itu yang pertama turunnya hujan, tidak deras, dijelaskan dalam hadis. Yang kedua, anna tatlu yauma idzin la syu'a'ala. Pada malam itu keluarlah suasana langit, suasana pada saat itu tidak ada cahaya yang terang benderang. Jadi nggak ada bulan purnama, nggak ada bintang-bintang, langit aja polos. Tapi udara sejuk, semriwing lah, enak terasakan. Nah, kemudian kalau turunlah ini ciri-ciri malam Lailatul Qadar. Nah, kalau kita mendapatkan seperti ini, ya nggak usah teriak juga, wah saya dapat Lailatul Qadar ya, Bangunin semua Ustaz. ya, Bangunin. iya. Mau Lailatul Qadar jangan tidur. Terus sekalian subhanallah. Ini inti puasa. Jadi kita masih masuk di hari kedua. Kalimat yang terakhir. Man hurima khairaha faqad hurima. Siapa yang terhalangi dari kebaikan pada bulan Ramadan pasti dia akan terhalangi. Pertama, terhalang dari kebaikan dan amal-amalan saleh. Hurima 'alal khair wa 'amal saleh. Dia pasti akan terhalang. Berarti dia tidak akan puasa, tidak akan bersedekah, tidak akan banyak membantu orang lain dan segala macam. Terhalang aja dari kebaikan. Yang kedua, hurima 'alal fadilati wa mubarakati. Jadi dia akan terhalang dari keutamaan-keutamaan bulan Ramadan yang tadi kita sebutkan dari 18. Juga dia akan terhalang dari keberkahan yang ada pada bulan Ramadan. Kemudian hurima anil jaza. Dia akan terhalang dari pembalasan-pembalasan kebaikan, namanya pahala akan dapat. Yang paling gak enak belakang hurima anil jannah, terhalangi dari masuk ke dalam surga. Na'udzubillah, semua na'udzubillah ini. Maka dijelaskan, hadal hadisu bisyaratul ibadallahi shalihin. Hadis ini adalah hadis yang memberikan kabar gembira untuk hamba-hamba Allah yang salih. Biquduri syahrul Ramadan, dengan kehadiran kedatangan bulan Ramadan. Li'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, dikarenakan Nabi sallallahu alaihi wasallam akhbar sahabat radhiyallahu anhum biqudumi, memberikan kabar gembira kepada para sahabat seluruhnya tentang kedatangan bulan Ramadan. Walaysa hadza ikhbaran majradan bal ma'nahu ay bisyaratuhum bimausimah azim. Jadi inilah bukan sesuatu yang kabar biasa saja yang disampaikan oleh Nabi. Maknanya ini kabar gembira untuk semua mereka para sahabat, karena berbeda dengan bulan-bulan yang lain, menjadikan bulan ini bulan agung. Ya, ini yang terakhir kami sampaikan, hadis dari Abu Hurairah mengatakan rajima'an fi rajulin dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Ada 3 orang celaka. Pertama, ketika disebut nama Nabi Muhammad SAW, dia tidak mau bersalawat kepada Rasulullah. Ini orang bakhil yang akan celaka.
Yang kedua, waragima anfi rajulin, yaitu celakalah seseorang dakhala alaihi Ramadan, ketika masuk kepada bulan Ramadan, suman salakha, kemudian Ramadan berlalu, falam yughfarullah, tapi dosa dia belum diampunkan oleh Allah Jalla wa'ala. Kemudian yang ketiga yang celaka, ragima anfi rajulin, celaka seseorang adraka indahu abawahu kibar, terdapat dalam penguasaannya, dalam sisinya kedua orang tuanya yang sudah tua renta, falam yudkhilahu jannah, tetapi kedua orang tuanya tidak bisa menyebabkan dia masuk ke dalam surga. Dia titipkanlah orang tuanya ke panti jompo, dia tinggalkanlah begitu saja, dibuang di jalanan, bahkan ada yang dibuang jauh, ditinggalkan begitu saja. Itu yang disebut dengan celaka, yang tidak merawat, menyayangi, menjaga, mengopeni, mengurus orang tuanya sampai dijemput oleh kematian. Wallahu a'lam bishawab. Kembali kepada Anda.